Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuda Ningsi dengan 2304 14 60 217. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Depression Anxiety Stress Scale atau DAS. Depression Anxiety Stress Scale adalah instrumen psikologi yang dikembangkan oleh Lovenborg untuk mengukur kondisi emosional negatif yaitu seperti depresi, kecemasan, dan stres. Instrumen ini memiliki dua versi yaitu DAS 42 dengan 42 item serta DAS 21 sebagai versi singkat dengan 21 item. Apa itu DAS? DAS adalah skala asesmen diri sendiri atau Self-Assessment Scale yang digunakan untuk mengukur kondisi emosional negatif seseorang yaitu seperti depresi, kecemasan, dan stres. Instrumen ini digunakan baik dalam konteks klinis maupun non-klinis. DAS tidak dimaksudkan sebagai alat diagnosis resmi, melainkan untuk screening dan mengukur tingkat keparahan gejala emosional seseorang tersebut. Selanjutnya, apa sih tujuan DAS? Tujuan utama penggunaan DAS adalah untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada individu. Dalam praktiknya, DAS digunakan untuk screening awal masalah emosional, mendukung penelitian di bidang psikologi dan kesehatan mental, serta mengevaluasi aktivitas intervensi psikologis atau terapi. Selain itu, DAS juga bermanfaat dalam memantau perubahan gejala emosional dari waktu ke waktu, sehingga dapat membantu perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, apa saja sih aspek DAS tersebut? DAS sendiri terdiri atas 3 skala utama. Yang pertama, skala depresi yang mencakup aspek seperti perasaan putus asa, kehilangan minat, anhedonia, dan devaluasi hidup. Yang kedua, yaitu skala kecemasan yang berhubungan dengan gejala ketegangan otot, arousal fisiologis, ketakutan situasional, serta pengalaman subjektif rasa cemas. Yang ketiga, yaitu skala stres, meliputi gejala seperti kesulitan rileks, mudah tersinggung, merasa tegang, tidak sabar, dan overreaktif. Selanjutnya, kita membahas administratif DAS. Secara administratif, DAS ditunjukkan untuk remaja akhir dan orang dewasa, umumnya usia 17 tahun ke atas. Instrumen ini diisi secara mandiri atau self-report dengan waktu pengerjaan sekitar 10-15 menit pada DAS dengan 42 item dan lebih singkat pada DAS dengan 21 item. Instruksi pengisian yaitu dengan cara meminta responden untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman dalam 1 minggu terakhir. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja DAS ini? Cara kerja DAS mencakup sederhana, seperti responden diminta menjawab setiap item pertanyaan dengan skala Likert 0-3, yaitu di mana 0 adalah tidak pernah, 1 adalah kadang-kadang, 2 adalah sering, dan 3 sangat sering atau hampir selalu. Jawaban ini mencerminkan seberapa sering gejala emosional tertentu dialami selama periode waktu 1 minggu terakhir. Dari jawaban tersebut diperoleh skor untuk masing-masing skala depresi, kecemasan, dan stres. Bagaimana sih cara scoring DAS? Scoring DAS dilakukan dengan menjumlahkan skor setiap item dalam masing-masing skala. Pada DAS 42, skor maksimum untuk tiap skala adalah 42, sedangkan pada DAS 21 maksimumnya adalah 21. Hasil skor kemudian dikategorikan ke dalam 5 tingkat keparahan, yaitu normal, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kategori ini membantu memberikan gambaran mengenai sejauh mana gejala emosional dialami oleh individu. Selanjutnya adalah intervensi. Intervensi hasil DAS dilakukan dengan melihat tingkat skor pada masing-masing skala. Skor yang semakin tinggi menunjukkan bahwa individu mengalami gejala emosional yang lebih berat. Meskipun begitu, hasil DAS tidak dapat langsung digunakan untuk mendiagnosis gangguan psikologis, melainkan sebagai indikasi awal. Oleh karena itu, intervensi hasil sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau psikiater untuk memastikan makna klinis dari skor yang diperoleh. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan DAS merupakan instrumen yang sederhana namun memiliki validitas dan reliabilitas yang baik untuk menilai kondisi emosional. Dengan mengukur 3 aspek utama yaitu depresi, kecemasan, dan stres, DAS membantu deteksi dini masalah psikologis sekaligus mendukung proses penelitian maupun layanan klinis. Alat ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, tetapi dapat menjadi dasar penting bagi langkah intervensi lebih lanjut.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi Depression Anxiety Stress Skill. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.